Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Salam sejahtera, salam persaudaraan. Kembali pada siang hari ini kita berjumpa dengan channelnya Wong Desho Vino Vano TV. Yang aku cintai, yang aku banggakan, pangeran-pangeranku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua senantiasa dilimpahkan taufik beserta hidayahnya, dilimpahkan, dimudahkan, dilancarkan tambahan rezeki kita, dan digampangkan, dimudahkan dari segala urusan apapun. Amin, Allahumma amin. Pangeran-pangeranku yang aku banggakan, kita tahu di akhir-akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi ini banyak di luar sana terjadi pro dan kontra, banyak nyinyiran, sindiran, makian, hinaan yang ditujukan kepada pemerintahannya, dan tak sedikit pula yang nyinyir, memaki kepada pribadi Pak Jokowi semata. Ada yang mengatakan Pak Jokowi itu non-muslim, antek-antek asing, komunis, dajjal, biadab itu Pak Jokowi. Dan banyak pula yang mengatakan tidak pro rakyat. Ini adalah suara-suara yang terjadi di luaran sana. Banyak yang nyinyir, katanya Indonesia ini hancur, ekonomi hancur sejak dipimpin oleh Pak Jokowi. Kita sebagai bangsa yang besar, sebagai rakyat, seharusnya itu objektif. Boleh kita menyuarakan pendapat, boleh kita menyuarakan aspirasi pada pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Tapi kebijakan yang harus membangun, yang memberi solusi, memberi ide-ide, memberi pemikiran-pemikiran sebagai bahan evaluasi pada kebijakan pemerintah. Saya yakin kok pemerintah saat ini akan mendengar suara kita kalau memang apa yang kita suarakan itu semata-mata untuk rakyat, bukan untuk satu organisasi semata, bukan karena kebencian, bukan karena rasa dendam, atau bukan merasa orang-orang yang di sana sini mengatakan terdolimi oleh kepemimpinan Pak Jokowi. Boleh, sebagai rakyat kita diberi kebebasan, dilindungi undang-undang untuk menyuarakan aspirasi rakyat, menyuarakan pendapat, mengungkapkan argumen. Tapi harus kita lakukan dengan cara yang baik. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, seharusnya harus kita lakukan dengan cara-cara yang baik pula, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kita berkoar-koar, bersuara, demo di jalanan atas nama rakyat, padahal ujung-ujungnya untuk kepentingan organisasinya sendiri, kelompoknya sendiri. Ini yang gak benar. Kita boleh mengkritik kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak pro rakyat, tapi harus kita lakukan dengan cara yang benar, dan kita harus objektif menilainya. Kalau memang apa yang dilakukan Jokowi banyak benernya, ya harus kita katakan. Kalau memang dari ujung wetan sampai ujung kulon, dari utara sampai selatan, banyak kemajuan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi di salah satu daerah-daerah sana sini, semakin maju, ya kita harus
bijak mengatakan bahwa Pak Jokowi telah banyak melakukan pembangunan di negara ini. Jangan nyinyir salahnya saja. Memang Pak Jokowi banyak kesalahan, siapapun presidennya saya yakin gak ada yang sempurna. Pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita boleh adu argumen, tapi kita tidak boleh sentimen. Fanatik pada kelompok yang berlebihan itu akan membuat hati kita tertutup, apalagi didasari dengan kebencian, didasari dengan rasa dendam yang mungkin pas masa Pilpres kemarin barisan-barisan sakit hati ini yang sering nyinyir di media massa ini merasa terdolimi, merasa nggak puas, mengatakan bahwa ada pelanggaran ini. Toh semua itu dipilih rakyat. Banyak yang mengatakan Pak Jokowi itu pelongo, begini, istilah Jawa jalan aja kelemar. Ada yang mengatakan Jokowi tukang kayu, kok mau memimpin negara. Terus selama hampir 9 tahun ini, hampir di akhir-akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi, coba kita melek mata. Mulai ujung wetan Papua yang dulunya gak pernah diperhatikan, yang kurang perhatian oleh pemerintah, hanya di masa kepemimpinan Pak Jokowi Papua berubah. Pembangunan di Papua juga semakin maju, semakin pesat. Jalan-jalan dibangun. Kita itu harus objektif menilai suatu keberhasilan. Jangan menunjukkan rasa dengki kita saja dengan mengatakan Pak Jokowi itu enggak bisa bekerja begini. Coba kita melek mata. Kita harus objektif meskipun kita enggak memilihnya dulu. Andai kan kita enggak memilihnya dulu, tapi kita ya harus sebagai orang Indonesia yang mengutamakan kebersamaan, persaudaraan, katakan A kalau memang A, katakan B kalau memang B. Itu seharusnya. Jangan keluar-keluar di media massa yang seakan-akan membela kepentingan rakyat, membela suara rakyat, menyampaikan pendapat rakyat, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan kelompok semata. Saya sebagai rakyat biasa justru ikut prihatin, meskipun saya juga bukan orang politik. Saya nggak paham masalah politik. Saya cuma bicara sesuai apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, dan aku netral. Nggak ada kepentingan apapun menyampaikan ini. Sungguh aku prihatin. Pak Jokowi dikatakan sebagai pemimpin yang menindas rakyat, yang tidak perlu rakyat. Ada yang mengatakan komunis. Bahkan yang terakhir, yang hampir viral di semua media se-Indonesia, dikatakan bahwa Pak Jokowi dibanding-bandingkan dengan Firaun. Ini apa ini? Sak jelek-jeleknya Pak Jokowi dalam memimpin bangsa ini, memimpin negara ini, jauh. Jokowi bukan Firaun. Jokowi Islam kok. Apa yang dilakukan Pak Jokowi semata-mata juga untuk rakyat kok. Rakyat mana yang tertindas? Rakyat mana yang terdolimi? Kita harus fair play. Olahraga, kita harus meniru satu pertandingan adu jotos misalnya. Semua boleh dipukul, walaupun masih ada dibatas-batasi bagian-bagian tertentu yang tidak boleh kita pukul. Sebelum bertanding mereka salaman, dan di akhir pertandingan juga
mereka salaman. Di situ ada kata-kata junjung tinggi sportivitas, fair play. Ketika bertanding dia lawan, tapi ketika pertandingan sudah selesai mereka adalah saudara. Begitu seharusnya. Jadi kalau kita berkompetisi, jangan cuma siap menang, harus siap kalah juga. Jangan yang kalah terus mengatakan ini, mencari ini, membangun opini di tengah-tengah masyarakat bahwa selama dipimpin Jokowi begini. Masa iyo? Kok seakan-akan Jokowi selama memimpin Indonesia ini rakyat nggak ada enaknya. Ini adalah opini-opini yang dibangun barisan-barisan sakit hati di luar sana. Dan saya sebagai rakyat kecil melihat pemimpin dilecehkan, dihinakan, caci maki, bahkan sudah banyak yang menyerang pribadinya. Ini apa ini? Kita itu harus bisa melihat dengan kacamata hati. Karena kalau selama kita melihat dengan pandangan mata, maka yang turun akan di pikiran kita, muaranya akan di pikiran kita. Sebaik apapun, sebanyak apapun pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi, bangunan-bangunan dimanapun, berupa jembatan, bendungan, infrastruktur jalan yang dulunya becek, pos-pos perbatasan yang dulunya seperti gubuk, yang sekarang selama dipimpin Pak Jokowi megah. Itu harus kita lihat. Jangan kau simpan rasa benci dalam hatimu, rasa dendam dalam hatimu, karena semua itu justru akan menghancurkan dirimu. Yakinlah itu. Karena sesuatu yang jelek pasti akan mendapat hasil yang jelek. Rakyat nggak butuh aspal, rakyat nggak butuh makan aspal. Siapa? Itu kata-kata apa? Coba kita berpikir secara logis. Kalau memang kita sebagai warga yang waras, kita makan nasi. Kalau ada nasi, kenapa makan aspal? Kita itu harus berpikiran maju ke depan. Kalau di satu daerah itu dilihat ekonominya nanti bisa berkembang pesat karena banyak hasil alamnya, tapi kalau jalannya rusak, nggak ada alat untuk menghubungkan aksesnya ke situ, becek, nggak bisa dilewati mobil-mobil besar, ya teko endi asale para pengusaha, para inspektor mau membangun pabriknya di situ. Yang benar itu jalannya dibangun dulu. Kalau sudah jalannya bagus, jalan mulus, nanti toh pengusaha akan membuat pabrik di daerah situ juga, itu pasti. Jadi pembangunan yang merata yang bisa dirasakan saat ini harus kita sampaikan dengan bijak. Jangan nyinyir doang, jangan menghina Pak Jokowi doang. Tapi sebagai bangsa yang punya pikiran waras, kita harus berpikir panjang. Kalau memang apa yang kau katakan Indonesia hari ini sedang sakit, Indonesia ini terpuruk ekonominya, kita sebagai rakyat, apa yang dapat kita berikan? Sumbang asih apa yang dapat kita berikan pada negara ini? Kontribusi kita apa? Harusnya begitu. Enggak cuma pandai nyinyir tapi kita enggak pernah memberi apa-apa pada negara ini. Kita harus berpikiran yang waras. Kita cuma tinggal merasakan mengisi pembangunan ini, meneruskan kemerdekaan ini dengan cara apa? Membangun. Kalau ada yang kurang, mari kita perbaiki bersama-sama. Kalau ada yang kurang pas, kurang tepat kebijakannya,
Mari kita bicara sesuai fakta. Jangan nyinyir doang. Ide-ide pemikiran kita, mari kita sampaikan buat pemerintah untuk membangun negara ini agar lebih maju, lebih besar. Begitu. Makanya saya berpikir itu kepingin menjadi orang yang khairunas anfa'uhum linasan najano aku wong cilik. Saya kepingin bermanfaat bagi diriku sendiri dan manfaati buat orang lain. Nah begitu. Jangan pandai nyinyir tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang kalian mengatakan negara ini mau hancur, ekonomi terpuruk, rakyat menderita, pengangguran di mana-mana, solusinya gimana? Ide-ide kalian itu gimana? Pemikiran kalian gimana untuk mengatasi semua ini? Jangan nyinyir doang kayak penonton bola. Ide-ide sampean itu, sampean tunjukkan pada pemerintah bahwa begini harusnya begini. Itu yang benar. Berani nyinyir, harus berani, harus bisa memberi solusi. Saya cukup prihatin kalau kita membuka di media massa itu banyak sekali kebebasan untuk mengkritik pemerintah dibolehkan. Tapi kita harus bisa membedakan mana itu kritikan yang membangun, mana itu cacian, mana itu hinaan, mana itu makian-makian. Hari kita bedakan. Pemerintah nggak anti sama kritikan kita, justru pemerintah membutuhkan kritikan demi membangun negara ini. Karena apapun, siapapun yang kalau nggak mau dikritik, itu sama halnya belum hidup. Karena apa? Kalau bicara secara pribadi, orang itu belum bisa dikatakan hidup. Uang itu kena diarani urung urip nek kalau nggak mau menerima saran dan kritik dari orang lainnya. Karena apa? Kebenaran yang kita rasakan belum tentu benar untuk orang lain. Begitu. Tapi sampaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau kita mau berbuat baik dalam hal apapun, maka lakukan dengan cara-cara yang baik.